عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة. وبعد. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai pelajaran-pelajaran yang tercantum dalam hadis yang berkaitan dengan 3 orang yang mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam keadaan suka dan dalam keadaan duka. Kita sudah membaca hadisnya 2 kali, maka kesempatan kali ini kita membacakan atau saya membacakan pelajaran-pelajaran yang dibawakan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah yang berkaitan dengan hadis ini. Yang pertama yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqussu alaina anba'a bani Israil li ajli al-i'tibar wal itti'ad bima jara. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkisahkan kepada kita kisah-kisah Bani Israil supaya kita mengambil pelajaran dan mengambil nasihat terhadap apa yang terjadi di dalam kisah-kisah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kisahkan dalam hadis-hadis yang beliau ceritakan. Karena semua kisah-kisah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, maka di dalamnya terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal, pelajaran bagi orang-orang yang ingin mengambil pelajaran dari kisah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kisah-kisah yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya sebagai kisah-kisah yang banyak pelajaran di dalamnya. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh telah ada pada kisah-kisah mereka pelajaran bagi orang-orang yang mereka berpikir, bagi orang-orang yang mereka memiliki akal. Dan ini berkaitan dengan semua kisah-kisah, baik kisah Nabi Yusuf, karena ayat ini tercantum dalam penutupan dari kisah Nabi Yusuf, dan kisah semua nabi, bahkan kisah-kisah yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di dalamnya ada pelajaran bagi orang-orang yang mereka berakal, pelajaran bagi orang-orang yang tidak ingin menyesal di kemudian hari. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala kisahkan apa yang terjadi dengan kabilah Bani Qaynuqa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala usir
yang mereka menganggap diri mereka sangatlah kuat, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan di hati-hati mereka rasa takut sehingga mereka menghancurkan rumah-rumah mereka sendiri saking takutnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala abadikan kisah ini dalam surat Al-Hasyr. Allah katakan, "Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr." Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengeluarkan orang-orang kafir dari ahlil kitab dari rumah-rumah mereka pada saat pertama pengepungan, pada saat pertama pengusiran. Ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah. Kalian tidak pernah mengira bahwasanya mereka akan keluar dari rumah-rumah mereka. Kalian tidak pernah mengira bahwasanya mereka akan diusir dari kampung halamannya. Begitupun mereka, orang-orang Yahudi, mereka yakin bahwasanya kekuatan mereka mampu menghadang apa yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Mereka meyakini bahwasanya benteng-benteng mereka kokoh. Fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan kepada mereka siksaan dari arah-arah yang tidak pernah mereka duga. Wa qadhafa fi qulubihimur ru'b. Allah timpakan di hati-hati mereka rasa takut. Rasa takut akan ancaman Nabi Muhammad. Padahal setelah Rasulullah mendapatkan kemenangan dari perang Badar, mereka menunjukkan kebencian, mereka menunjukkan keberanian menantang Rasulullah SAW, sehingga terjadilah pelecehan terhadap salah seorang sahabat perempuan. Maka Rasulullah SAW langsung mengepung mereka, dan Allah berikan kepada mereka rasa takut. Yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin. Mereka pun menghancurkan rumah-rumah mereka supaya rumah tersebut dan apa yang mereka miliki tidak dijadikan ghanimah dan harta rampasan perang. Dan yang menghancurkan rumah mereka pun tangan-tangan orang muslimin, para sahabat Nabi SAW. Maka Allah katakan, fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran, wahai orang-orang yang memiliki mata. Apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar, apa yang terjadi pada zaman Nabi, maka sampailah kepada kita sehingga menjadikan kita berpikir, menjadikan kita mengambil pelajaran bahwasanya keselamatan, bahwasanya kemuliaan itu ketika seseorang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan taat kepada Rasulullah SAW. Adapun kehinaan akan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada siapa-siapa yang menyelisihi perkara Allah dan menyelisihi Rasulullah SAW. Walillahil izzatu walirasulihi walilmu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Sesungguhnya kemuliaan, kejayaan milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuat, lagi maha perkasa dan maha mulia, dan Allah berikan juga kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang tunduk kepada Allah dan kepada Rasulnya. Mereka mendapatkan kebahagiaan, mereka mendapatkan jatah dan bagian dari kemuliaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Rasulnya. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Akan tetapi orang-orang munafik, mereka tidak memahami hal tersebut. Karena mereka ketika membangkang, ketika menunjukkan kemunafikan, mereka berupaya dengannya mendapatkan kehormatan. Mereka berupaya dengannya mendapatkan kejayaan, kekuatan. Akan tapi kekuatan, kejayaan dan kemuliaan bagi orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Pelajaran yang kedua
bayanu qudratillahi azza wa jalla bi'ibra'i al-abras wal-aqra'i wal-a'ma min hadhihi al-uyub allati fihim bimujarradi mashil malaki lahu. Penjelasan tentang kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang penyakit tersebut tidak mampu diobati, seperti kusta, seperti botak, tidak memiliki rambut, gundul, ataupun buta. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mampu menghilangkan penyakit-penyakit ini dengan ketika malaikat mengusap dengan sekali usap saja, maka ketiga-tiganya mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kenistaan yang sebelumnya mereka rasakan dari pandangan manusia, dengan sekali usap yang dilakukan oleh malaikat, maka itu semua hilang dan mereka sebaliknya mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tentu yang dilakukan oleh malaikat atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap segala sesuatu mampu. Ketika Allah katakan hilang penyakitnya, maka hilang, bahkan ketika tanpa usapan dari malaikat. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan sesuatu dari apa yang menimpa seseorang, apabila Allah kehendaki, maka hal tersebut akan hilang. Maka dalam hadis ini ditunjukkan malaikat hanya dengan sekali usap saja menjadikan apa yang mereka rasakan dari ketiganya, dari penyakit kusta, dari penyakit yang tidak memiliki rambut, bahkan yang tidak bisa melihat, dengan sekali usap yang dilakukan oleh malaikat, maka semuanya sembuh dari penyakit yang mereka derita, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap segala sesuatu mampu untuk menghilangkan orang yang sakit penyakitnya. Maka sangat mudah sekali untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi bukan berarti seseorang tidak mau berobat, tidak mau berikhtiar untuk menghilangkan penyakitnya. Kewajiban seseorang untuk menjaga amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa kesehatan, berupa tubuh yang sehat, harus senantiasa ada. Dan ini semua akan ditanya. Seseorang mendapatkan kesehatan fisik, kesehatan jasmani, pendengaran yang bagus, mata yang bagus, semua karunia dari Allah, dan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang karunia-karunia ini. Dijaga ataukah tidak? Digunakan untuk ketaatan kepada Allah ataukah tidak? Maka semuanya akan ditanya. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kita semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang karunia-karunia yang kita miliki, termasuk karunia kesehatan. Maka ketika kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap segala sesuatu mampu, termasuk menghilangkan penyakit yang diderita oleh seseorang, bukan berarti kita berdiam diri tanpa berobat. Kewajiban untuk berobat tetap ada, dan ini sebagai bentuk kita ikhtiar, sebagai bentuk kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah. Disebutkan yang bertanya tersebut adalah seorang Arab Badui. Ya Rasulullah, ana tadawa. Wahai Rasulullah, apakah kita berobat? Apakah kita berobat ketika seorang sakit? Apakah berdiam diri saja di rumah? Maka Rasulullah SAW katakan, Ya ayuhan nas tadawau. Wahai para manusia, berobatlah kalian, ikhtiarlah kalian biar sembuh dari sakit-sakit kalian. Fa inna Allah ma anzala da'an illa anzala lahu shifaan illa anzala lahu dawaan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan penyakit kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan penawarnya.
alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Ada yang tahu penawarnya, ada juga yang tidak tahu. Ada yang tahu penawarnya, akan tapi ada yang tidak tahu dosisnya seberapa. Illa mau, kecuali kematian, maka itu tidak ada penawarnya. Pelajaran yang ketiga, annal malaikata yatashakkaluna hatta yakunu ala suratil bashar. Sesungguhnya para malaikat mampu berubah sehingga mereka mengubah diri mereka menjadi rupa seorang manusia. Seperti dalam hadis yang kita bacakan ini pada pertemuan yang lalu. Ketika datang kepada Abros, orang yang dulunya terkena penyakit kusta, dia datang kepada orang ini dengan rupa orang itu dulu, dengan keadaan yang sama dan menyerupai dari apa yang dulu dirasakan oleh orang tersebut. Ketika datang kepada orang yang tidak memiliki rambut, maka dalam keadaan yang sama dan dalam keadaan kesusahan yang sama, berubah-ubah. Dan ketika datang kepada orang yang buta, dalam keadaan yang sama, menunjukkan bahwasanya malaikat mampu mengubah wujud mereka, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ketika datang kepada Rasulullah SAW dengan rupa seseorang atau seorang pemuda, yang pemuda itu bajunya bersih, tidak memiliki debu sama sekali, dan rambutnya hitam. Datang kepada Rasulullah SAW dalam hadis Jibril yang panjang. Rupanya bersih, pakaiannya putih bersih, menunjukkan orang tersebut bukan musafir, bukan orang Arab Badui. Kalau Arab Badui yang datang, maka tentu ketika datang pakaiannya berdebu, karena setelah melakukan perjalanan melewati padang pasir. Akan tetapi ketika datang bersih sama sekali, tidak ada debu. Rambutnya hitam, tidak ada debu. Akan tetapi kata perawi Umar bin Khattab, wala ya'rifuhu minna ahad. Mau dikatakan orang Madinah, tidak ada yang kenal. Mau dikatakan orang luar Madinah, akan tetapi pakaiannya bersih, tidak ada bekas sama sekali dia melakukan perjalanan. Kemudian bertanya kepada Nabi SAW dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan Islam, dengan apa lagi? Iman, dengan ihsan, tentang kapan hari kiamat dan tanda-tanda hari kiamat. Sehingga ketika berlalu dalam waktu yang lama setelahnya, Nabi SAW mengabarkan kepada Umar bin Khattab, atadri man as-sa'il, apakah kau mengetahui siapa yang bertanya wahai Umar? Maka Umar mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam. Maka Rasulullah katakan, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya yang datang adalah malaikat Jibril, mengajarkan kepada kalian agama kalian dengan bertanya kepada Rasulullah SAW, sehingga menunjukkan tentang pentingnya hadis ini dan pentingnya apa yang ditanyakan oleh malaikat Jibril. Karena biasanya malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW dengan keadaan yang tidak diketahui kecuali oleh Rasulullah, tidak dirasakan kecuali oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi ketika datang, kemudian dengan cara bertanya, pertanyaan-pertanyaannya, caranya menjadikan orang itu penasaran, tergugah, sehingga melihat dan memperhatikan apa yang ditanyakan oleh orang yang baru datang. Kemudian ketika duduk dengan Nabi, menempelkan kakinya dengan Nabi, lututnya dengan lututnya Nabi SAW, semuanya menarik perhatian para sahabat, sehingga setiap apa yang ditanyakan tidak dilewatkan oleh perawi, termasuk Umar bin Khattab, termasuk dalam riwayat yang lain
Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan semua yang dibawakan oleh penanya. Lebih pertanyaannya adalah pertanyaan yang besar, sehingga para ulama menyebut hadis ini sebagai apa? Sunnah, induknya sunnah, karena pelajarannya luar biasa. Sebagaimana surat Al-Fatihah Ummul Quran, maka hadis Jibril ini adalah Sunnah. Pelajarannya berikutnya, annal malaikata ajsamun wa laysu arwahan aw ma'aniya aw huwa faqat. Bahwasanya para malaikat mereka memiliki jisim, mereka memiliki bentuk tubuh, mereka bersayap. Bahkan sayapnya malaikat Jibril ada 600 sayap, sehingga Nabi SAW di Gua Hira pertama kali melihat malaikat Jibril dalam wujud asli. Ketakutan Nabi SAW dengan pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh malaikat Jibril, kemudian menerima wahyu surat Al-Alaq ayat 1-5, beliau pulang dalam keadaan ketakutan yang luar biasa. Ditenangkan oleh Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, dengan dua perkara. Yang pertama dengan perkataannya, kalla la yukhzikallahu abada, sekali-kali tidak. Apa yang engkau katakan ini yang terjadi padamu itu, wahai Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menghinakanmu, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakanmu. Karena apa? Disebutkan akhlak yang mulia yang dimiliki oleh Nabi SAW. Jujur dalam berbicara, membantu orang miskin, ada orang kesusahan Nabi bantu. Kemudian apa lagi? Menjamu tamu, akhlak-akhlak yang sangat luar biasa, sehingga tidak mungkin model-model kamu ini mendapatkan azab dari Allah ketika melihat sesuatu yang luar biasa dengan lisannya. Yang kedua dengan apa? Dengan Nabi SAW dituntun untuk bertemu dengan Waraqah ibn Nawfal, sepupunya Khadijah radhiyallahu anha, yang mana Waraqah ibn Nawfal termasuk orang-orang yang mencari agama yang hak. Karena dia yakin apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy ini di atas kebatilan, bukanlah agamanya Nabi Ibrahim dan juga bukan pula agamanya Nabi Ismail. Sehingga dia bisa membaca dan menulis. Sehingga begitu Nabi SAW dibawa kepada Waraqah ibn Nawfal, Waraqah ibn Nawfal menenangkan dengan pengetahuan dia tentang Taurat dan Injil, bahwasanya yang datang kepada engkau persis dengan apa yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam, bukan idola, bukan tuduhan. Sehingga ditenangkan oleh Khadijah radhiyallahu anha. Alhasil malaikat memiliki jisim. Malaikat-malaikat yang membawa arsy Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi katakan udhina li an uhadditha ilaikum. Saya diizinkan oleh Allah untuk mengabarkan kepada kalian malaikat-malaikat pembawa arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari pundaknya sampai telinganya malaikat tersebut jaraknya 700.000 tahun. Jarak. Fisik malaikat jadi memiliki fisik, memiliki pundak, memiliki telinga. Bukan hanya roh atau arwah-arwah, bukan hanya kekuatan-kekuatan kebaikan, bukan, akan tapi wujudnya ada. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan bahwasanya para malaikat bertasbih, para malaikat mereka senantiasa taat kepada Allah dan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Pelajaran yang berikutnya, yang kelima, hirsur ruwati ala naqlil hadits bilafzi. Semangatnya para perawi-perawi dalam menyampaikan hadis dengan lafaz-lafaznya, sehingga apabila mereka ragu, mereka sebutkan
lafaz-lafaz yang mereka ragu darinya, sehingga menunjukkan bahwasanya ahli hadis mereka sangat amanat dalam menunaikan hadis. Seperti apa yang mereka dengar, sehingga ketika ragu-ragu mereka sebutkan apa yang mereka ragu darinya. Seperti dalam hadis yang kita bahas, perawi mengatakan mereka mendapatkan onta ataukah sapi. Kemudian dalam hadisnya, dalam yang berkaitan dengan yang tidak memiliki rambut, yang botak atau gundul, mengatakan perawinya sama, ragu-ragu. Akan tetapi ini bukan menunjukkan bahwasanya apa yang dia katakan dia itu tidak kuat hafalannya, bukan. Akan tetapi menunjukkan mereka semangat dalam menukil hadis. Mereka berupaya untuk menyampaikan lafaz sesuai dengan apa yang mereka dengar dari syekh-syekh mereka. Seperti apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika mendengar hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan ketika mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, mala Allahu quburahum aw hasyallahu quburahum kama syaghaluna 'an salatil wusta hatta ghabat asy-syams. Mereka akan Allah subhanahu wa ta'ala penuhi kubur-kubur mereka dengan api. Lafaz memenuh Allah penuhi, Allah berikan kepada mereka itu menggunakan mala'ah. Terus Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Au hasyallah." Nabi itu mengatakan kalau tidak mala Allah, hasyallah, yang artinya sama-sama memenuhi kubur-kubur mereka dengan api. Karena syaghaluna 'anis salatil wusta salatil 'asri hatta ghabat asy-syams. Karena mereka orang-orang musyrikin dalam perang Khandaq yang terjadi pada tahun ke-5 Hijriah di bulan Syawal, mereka mengepung Nabi dan para sahabat sampai menghalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat untuk menunaikan salat al-wusta, salat yang paling baik, yaitu salat asar, sampai matahari tenggelam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada mereka dengan doa keburukan, karena mereka telah menzalimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela dan memaki orang-orang kafir dengan celaan yang sangat keras. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi ya Rasulullah, ma kuntu usalli al-'asra hatta kadat asy-syamsu taghrub." Wahai Rasulullah, kata Umar, saya ini hampir saja tidak sholat asar tadi ini, sampai matahari hampir terbenam karena menghadapi mereka, dikepung pada saat itu. Tapi alhamdulillah masih bisa, kata Umar. Kata Rasulullah apa? Wallahi ma shallaituha. Saya tidak sholat. Kamu masih bisa sholat, saya nggak bisa. Tapi sekarang dia belum bisa. Ini bisa jadi karena sholat khauf belum disyariatkan, ataupun karena saat itu bisa jadi kondisi sangat genting sehingga tidak bisa untuk sholat khauf. Dikepung dengan kepungan yang sangat luar biasa. 10.000 menghadapi 3.000, habis. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kejelekan untuk mereka. Mala Allah kuburahu au hasyallahu kuburahu, menggunakan dengan lafaz yang sama. Dan dalam hadis Jabir disebutkan akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat pada saat itu setelah waktu maghrib tiba. Setelah waktu maghrib tiba, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil air wudu, kemudian salat asar terlebih dahulu. Setelah salat asar baru salat maghrib, menunjukkan bahwasanya syarat untuk diterimanya salat harus tertib. Nggak boleh seseorang datang ke salat maghrib atau datang ke salat isya dia belum salat maghrib, karena lihat jamaahnya salat isya, dia salat isya dulu. Setelah salat isya selesai dia bangun kemudian salat
maghrib ini tidak boleh, akan tapi harus tertib satu-satu. Dan pengepungan yang terjadi pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di perang Khandaq terjadi selama 1 bulan. Terkadang Rasulullah keteteran untuk sholat asar. Terkadang disebutkan oleh Imam Nawawi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa sholat sampai 4 waktu. Bukan Rasul saja, tetapi para sahabat. Dari sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keteteran tidak bisa sholat pada saat itu. Baru setelah malam tiba, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat satu persatu sampai selesai. Bahkan dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, berkali-kali terjadi pada saat itu. Pelajaran berikutnya, annal insana la yalzamuhu al-ridha biqada'illah. Bahwasanya seseorang tidak wajib baginya untuk ridha terhadap ketentuan-ketentuan yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Tidak wajib. Lianna haula'i alladhina usibu qalu ahabbu ilaina kadza wa kadza. Karena orang yang mendapatkan 3 penyakit ini, mereka berkata ketika ditanya oleh para malaikat dengan mengatakan, kami itu menginginkan ini dan itu. Kami itu hanya menginginkan lebih dari apa yang ada pada diri mereka. Sehingga menunjukkan bahwasanya mereka tidak ridha terhadap apa yang menimpa diri mereka. Karena ketika seseorang mendapatkan musibah, maka ada 4 keadaan. Yang pertama, berkeluh kesah, tidak menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu haram, termasuk dosa besar. Tidak menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah katakan, "Laisa minna man daraba al-hudud wa syaqqa al-juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah." Bukanlah dari kami, kata Rasulullah. Bukan dari kami, maknanya ini adalah dosa besar. Orang yang ketika mendapatkan musibah, dia menampar wajahnya, pipinya tak patah. Dan dia juga menyobek baju. Kalau saking sedihnya dia sobek baju, kancingnya sampai hancur, ataupun berteriak dengan teriakan jahiliyah dengan mengatakan, bagaimana kami hidup setelah engkau ini meninggal, ini apa? Ini adalah teriakan orang-orang jahiliyah. Orang-orang yang beriman tidak akan mengatakan hal yang demikian, menunjukkan bahwasanya siapa yang tidak sabar terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan, maka dia telah melakukan dosa besar. Yang kedua, sabar terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sabar terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala ini adalah yang wajib. Ketika seseorang mendapatkan musibah, di pertama kali musibah tiba, itulah waktu seseorang untuk bersabar. Ketika ada yang meninggal, ketika ditinggal pada saat itu, dia bersabar terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dia kendalikan hatinya, ini telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Kemudian setelahnya dia mengingat-ingat keutamaan orang-orang yang bersabar. Ingat bahwasanya ketika seorang bersabar bukan berarti tidak boleh menangis, tidak apa-apa menangis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditinggal mati anaknya yang bernama Ibrahim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Menangis. Sehingga sahabat Ridwanullahi Alaihi bertanya kepada Rasulullah, apa ini ya Rasulullah, kok menangis? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innal aina la tadma, wa innal qalba la yahzan, wa inna li firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Air mata ini menetes,
dan hati ini sedih. Dan disebutkan juga dalam riwayat yang lain, dan kami tidaklah bertutur kata dan melakukan kecuali apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak membangkang terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan ketika seseorang menangis ketika mendapatkan musibah, selama tidak meratap, maka itu boleh dan tidak menafikan kesabaran dia. Karena orang yang paling sabar siapa itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis, tidak mengapa, selama tidak meratap, selama tidak melakukan apa yang dilarang oleh Rasulullah, selama tidak berkata dengan perkataan yang bikin Allah Subhanahu Wa Taala murka. Jadi bukanlah bentuk kesabaran ketika seseorang dikabarkan kepadanya bahwasanya saudaranya meninggal, putranya meninggal, ataupun ayahnya meninggal, ataupun orang yang dia kasihan, yang dia sayangi meninggal, orang tersebut menanggapinya dengan tersenyum, menanggapinya dengan tertawa, menanggapinya dengan berbahagia. Ketika dikatakan kepadanya, kenapa kau melakukan hal tersebut? Ini adalah bentuk tertinggi dari kesabaran. Maka itu adalah salah kaprah dalam bersabar. Karena Rasulullah orang yang paling sabar ketika mendapatkan musibah tidak melakukan itu semua. Paham gak itu? Sebagian ulama mereka memiliki ijtihad. Salah satu ijtihadnya ketika dia mendapatkan kabar bahwasanya putranya meninggal, dia tertawa bahagia. Maka ini bukan bentuk kesabaran. Karena Rasulullah yang paling soleh ada lagi perkataan seorang tabi'in berkata kepada putranya yang sangat membantu dia dalam ketaatan kepada Allah, mengatakan kepadanya, wahai anakku, saya berharap bahwasanya engkau dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga saya mendapatkan ganjaran dengan kesabaran dengan engkau meninggal dunia. Ini kalau kita lihat tidak pakai apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, maka kita akan mengatakan ini adalah perkataan yang sangat hebat. Akan tetapi yang paling benar adalah kita tidak boleh menantang Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan musibah. Yang pertama, Rasulullah tidak pernah melakukan hal tersebut. Anak-anak Rasulullah, putri Rasulullah seperti Zainab, Rasulullah tidak pernah berkata kepada Zainab demikian. Tidak pernah berkata kepada Fatimah dengan perkataan demikian. Walaupun Rasulullah, dan kita meyakini Rasulullah adalah orang yang paling sabar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan juga, la yatamanna ahadakum la tatamannu liqa al-adu wa sallallahu al-afiyah. Fa'idha laqitum fathbutu. Kalian janganlah berharap untuk bertemu musuh. Janganlah kalian berharap untuk mendapatkan musibah. Musibah memiliki ganjaran-ganjaran di dalamnya yang sangat besar. Akan tetapi hal tersebut diingatkan kepada diri kita apabila kita itu mendapatkan musibah. Tidak ketika seseorang dalam keadaan sehat walafiat kemudian mengharapkan untuk mendapatkan musibah, baik itu penyakit, baik itu kematian, maka itu semua tidak boleh. Rasulullah katakan la tatamannu liqa al-adu was'alullaha al-afiyah, akan tapi kalian haruslah minta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Fa idza laqitum fathbutu, dan apabila kalian bertemu dengan musuh, dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, fathbutu, maka kalian harus tetap, harus tegak. Tidak boleh seorang meminta untuk mendapatkan musibah. Ada kisah-kisah lain yang berkaitan dengan hal ini pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tapi waktu juga yang membatasi. Jadi yang namanya sabar itu adalah suatu kewajiban. Dan sabar dengan menjaga lisan dan menerima dari di dalam hati dan menjaga perbuatan
dan perkataan, tidaklah melakukan dan berkata apa-apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ma asabatni musibatun illa ra'aitu fiha thalatha min Allah." Tidaklah saya mendapatkan musibah kecuali saya melihat di dalam musibah tersebut ada 3 karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saya. Id alhamani Allahu as-sabra 'alaiha. Yang pertama, karunia yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada saya ilham untuk saya itu bersabar. Memberikan kepada saya taufik ketika mendapatkan musibah saya itu bersabar. Yang kedua, idlam takun akbar min dzalik. Musibah yang menimpa saya tidaklah musibah yang lebih besar daripada apa yang menimpa diri saya. Tentu yang namanya musibah bertingkat. Ada yang ringan, ada yang lebih ringan, ada yang lebih besar. Yang lebih besar, ada lagi yang lebih besar, lebih besar, lebih besar. Maka kata Umar bin Khattab, ketika saya mendapatkan musibah, saya melihat karunia Allah kepada saya, musibahnya hanya sekedar itu loh. Bukan yang lebih besar dari apa yang menimpa saya. Yang ketiga, in lam takun fi dini. Musibahnya hanya yang berkaitan dengan fisik, hanya berkaitan dengan harta, hanya berkaitan dengan orang-orang yang kita sayangi kemudian meninggal dunia. Bukan yang berkaitan dengan agama. Bukan yang pertaruhannya adalah agama kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Sehingga semua yang berkaitan dengan dunia itu adalah kecil dibandingkan dengan tauhid kita dan agama kita yang dengannya kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tahapan yang ketiga, ridha, dan ini adalah anjuran sifatnya, tidak wajib. Dan begitu juga bersyukur. Yang keempat, bersyukur. Dan ini juga anjuran ketika seseorang mendapatkan musibah. Berkeluh kesah haram, dosa besar. Yang wajib adalah bersabar. Kemudian di atasnya lagi adalah ridha, ridha terhadap ketentuan Allah. Dan ini anjuran sifatnya mustahab. Yang keempat, lebih di atas daripada ridha, yaitu bersyukur ketika mendapatkan hal tersebut. Cukupkan ya, insyaallah pada pertemuan yang mendatang kita lanjutkan dengan pelajaran yang ke-7. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.